Halo, kita lanjutkan, materinya masih, pertemuan ke-8 ya. Sebelumnya sudah diberikan latihan, merancang, graphical user interface dengan beberapa komponen swing yang berbeda. Ya mungkin kalian sudah, mencoba melakukannya ya. Nah di sini saya akan mengulang ya, kalian bisa perhatikan, kemudian nanti sekaligus kita mencoba mengakses nilai yang diinputkan oleh user. Oke. Sebelumnya mohon maaf mungkin saya agak, lebih cepat dibandingkan, video sebelumnya. Kenapa? Karena setelah, saya lihat durasinya hampir 30 menit ya. Sudah lumayan panjang ya, dan, kita harus menghemat bandwidth, takutnya, internet kita kolaps ya, seperti yang, di pemberitaan di Eropa, eee eee, kualitas video YouTube di sana sudah diturunkan karena orang banyak, yang stay di rumah dan banyak mengakses internet. Jadi kita harus hemat, bandwidth juga. Oke, langsung saja. Ini NIM, nama dan jenis kelamin sudah kita buat, sebelumnya. Kemudian umur spinner, umur spinner misalnya sekian tahun gitu ya. Oke. Kemudian spinner ini kita, ubah, properties-nya, khususnya di bagian model ya, spinner model, ini klik browse, kita pilih number, kemudian integer, initial value-nya ya karena ini mahasiswa anggaplah misalnya 15 tahun, sehingga tidak mulai dari 0. Kemudian nilai minimumnya juga kita bisa set, misalnya 10 tahun, maksimalnya ya ekstrimnya misalnya 60 tahun ya. Step size-nya adalah, loncatan naik turun, ketika tombol naik turunnya diklik. Ya jadi ini bisa di set, validasi dari sisi front end ya, dari sisi GUI. Oke. Kemudian umur ada alamat. Alamat ya kalau memang saya terlalu cepat, kalian bisa, mereply atau melambatkannya dari settingan YouTube-nya. Alamat ini umumnya lebih dari, satu, baris gitu, jadi butuh teks yang panjang. Yang cocok adalah, teks area. Untuk alamat, kemudian asal provinsi, provinsi ini, cocoknya adalah drop down list atau di sini namanya combo box. Oke. Untuk mengubah nilai-nilai itemnya itu juga ada di properties model, di browse, kemudian di sini satu baris per satu pilihan. Nah singkat saja, saya ambil beberapa. Oke, nanti kalian bisa lengkapi. Ini, provinsi, kemudian satu lagi ya, hobi. Hobi ini bisa dipilih lebih dari satu, jadi yang cocok adalah, checkbox. Yang membaca, kemudian menyanyi,
Satu lagi. Misalnya berenang. Oke, terakhir kita tambahkan tombol ya, untuk aksinya. Misalnya kita nama simpan. Oke, seperti ini kira-kira ya. Jika ingin lebih rapi lagi ya seperti kemarin, kalian bisa samakan ukuran labelnya. Tadi karena kita copy dan paste, ya, jadi ukurannya sudah sama seharusnya. Ini salah, ini hobi. Oke, nah dia pendek lagi, kita samakan lagi width-nya. Klik kanan, same size, same width. Oke. Kemudian ini kita bisa rapikan lagi supaya dia rata ke sebelah kiri, align left to column. Oke. Nah, jadi GUI kita sudah jadi. Kalau kita run, maka nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, catatan di sini khusus yang radio button ini masih bisa terpilih keduanya. Harusnya cuma salah satu. Nah, ini perlu kita grupkan radio button tersebut. Di sini kita pilih button group ya. Kita tambahkan ke GUI button group. Nah, dia tidak ada visualnya di sini. Tapi dia akan bertambah di other komponen ya. Di situ ada button group 1. Oke. Nah, jadi button group 1 ini akan menjadi grup dari kedua radio button ini. Kita blok keduanya. Kemudian di propertiesnya kita samakan button groupnya yakni button group 1. Oke, cukup seperti itu, maka kedua radio button ini sudah satu grup, cuman salah satu yang akan bisa terpilih. Coba sekali lagi. Oke, ya, sudah aman. Nah, tiap komponen itu bisa diberikan event. Nah, dia bisa memantau, memonitor, atau mendengarkan, ya, melisten event. Misalnya ketika kita klik di sini, itu bisa kita define supaya ketika ada event klik di situ, harus ngapain. Termasuk ini ketika ada event pindah atau pergantian item, harus ngapain. Termasuk tombol. Tombol biasanya ketika diklik ya, atau ketika dia fokus dengan spasi atau enter. Jadi setiap komponen itu pada intinya bisa diberikan bermacam-macam event ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi umumnya ketika program entry seperti ini yang ada eventnya adalah ya tombol simpan ini. Ya. Eventnya bisa klik ya, atau enter. Jadi kita coba berikan event di tombol simpannya. Caranya klik kanan, event. Nah, di sini muncul banyak sekali jenis event yang bisa kita berikan ya, kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk event defaultnya, ya, fungsi-fungsi dasarnya itu ada di action perform. Ini event untuk aksi-aksi yang dasarnya, aksi-aksi dasar dari sebuah komponen. Misalnya kalau tombol ya ketika dia diklik, kalau text box ketika kita mengetikkan sesuatu kemudian diakhiri dengan enter, itu juga akan mengeksekusi action perform. Ketika combo box ketika kita mengganti item, itu juga akan mengeksekusi action perform. Nah, sebelum kita memberikan event ya di tombol simpan ini,
terlebih dahulu kita perlu memberikan nama variabel. Jadi sebenarnya kalau kita lihat source-nya, komponen-komponen tersebut akan dibuat di bagian bawah. Inilah nama komponennya yang di-generate oleh NetBeans ketika kita melakukan drag and drop tadi. Ada J button 1, ini tombol yang di bawah, kemudian ada checkbox, ya. Ada 3, kemudian ada combo box 1, dan seterusnya. Nah, tentunya nilai-nilainya ini perlu kita akses dari source code, ya. Karena perlu kita akses, maka perlu kita beri nama yang bagus supaya ketika kita menulis kode, kita gampang mencari komponen mana yang akan kita akses nilainya. Jadi ini nama default diberikan NetBeans tidak teratur, ya. Dan dia ada di bawah, ya. Biasanya kalau kita buat atribut dari sebuah kelas, kita meletakkannya di atas ini. Tapi khusus yang komponen GUI ini, NetBeans menaruhnya di bawah. Oke, jadi kita rename, ya, melalui prosedur yang disediakan. Kita klik kanan, change variable name. Nama yang diberikan NetBeans adalah jtextfield1, ya, jtextfield2, dan seterusnya. Kita ubah, tetapi kalau bisa kita ikuti konvensi yang baik. Jadi sebaiknya text field-nya, kata-kata text field-nya atau jenis komponennya tetap ada, tinggal kita tambahkan pencirinya, ya. Misalnya ini text field name, yang berarti kita beri nama name text field. Kenapa name text field bukan text field name? Kenapa? Karena kebiasaan kita ketika menulis kode, kita menggunakan control space untuk mengaktifkan autocorrection-nya atau autocompletion-nya. Nah, karena identifier-nya adalah name, itu sebaiknya ada di depan. Yang di belakang ini adalah jenisnya. Jadi ketika kita suatu saat ingin membutuhkan name ini, GUI-nya apa gitu. Nah, kita cukup mengetikkan name, akan muncul semua GUI yang terkait dengan name. Kalau text field, kata-kata text field-nya di depan, nah itu akan lebih rumit mencarinya ketika text field-nya itu ada banyak. Jadi konvensinya, ya, kita gunakan nama variabel, ya, kemudian di belakang itu adalah nama tipenya tetap kita pertahankan. Oke, semuanya kita beri variabel name. Ya. Semua yang perlu kita akses nilainya. Label ini sebenarnya tidak perlu karena tidak ada perluan untuk diakses dari source code, nilainya statis, ya. Tapi kalaupun ingin diubah supaya lebih rapi kodenya, ya silakan. Nama text field, kemudian ini laki-laki radio button, perempuan radio button, umur spinner, alamat text area, asal prof combo box, membaca, menyanyi, berenang, termasuk tombol simpannya, ya. Simpan button. Oke, namanya sudah rapi. Kita bisa lihat juga strukturnya di sebelah kiri ini, ya. Nah, sekarang kita memberikan event di tombol simpan ini. Bisa dengan klik kanan, events, action perform,
atau bisa juga dengan double klik di sini ya. Event, action perform. Maka kita akan diarahkan langsung ke tab source, dan di sini sudah disiapkan metode yang akan dieksekusi ketika action perform dilakukan terhadap tombol simpan. Action perform ya biasanya kalau tombol klik atau ketika dia fokus bisa menekan enter atau spasi. Nah, kita akses nilai-nilainya mulai dari name. Oke. Sini saya coba printlen aja supaya kita ingin melihat apakah berhasil kita akses atau tidak. Name ya, gunakan control space ya, jadi sangat mudah. Untuk text field, cara mengaksesnya adalah get text. Kemudian name, nama ya. Jadi manfaatkan control space-nya. Setelah itu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada 2. Radio button. Jadi, nah ini cocoknya kita menggunakan, jadi tiap komponen berbeda cara mengaksesnya. Radio button ini kita bisa cek apakah dia terpilih atau tidak. Jadi if laki-laki radio button, di situ ada is selected, boolean true or false. Jika selected laki-laki, maka dia laki-laki. Kemudian jika yang selected perempuan, ini perempuan. Oke. Nah, mungkin kalian akan baca di artikel banyak inovasi bagaimana menggunakan radio button ini. Ada dengan data binding, ya, termasuk komponen yang lain. Ya. Ada inovasi-inovasi atau pendekatan baru yang digunakan. Tapi basicnya adalah ini. Inovasi yang baru itu cuma mengenkapsulat cara-cara seperti ini. Oke. Jadi ada jenis kelamin, umur, spinner. Spinner ini umur, ya, integer, biasanya kita membutuhkan variabelnya dalam bentuk integer. Nah, kalau kita sistem out println itu bisa otomatis di print ya. Tapi kita coba bagaimana kalau dia dibutuhkan dalam bentuk integer ya. Misalnya ada kelas yang membutuhkannya dalam bentuk integer. Jadi sini umur. Nah, ini perlu di casting. Apa? Karena spinner itu objeknya bisa berbeda-beda. Objeknya bisa berbeda-beda. Nah, tadi kita lihat di modelnya ada date, ada number, kemudian ada list. Kebetulan kita menggunakan integer, kita parsing umur spinner get value. Nah, spinner seperti ini. Jadi kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk integer dan pastikan setting desainnya juga tadi integer ya. Kemudian alamat, text area, asal provinsi. Alamat. Nah, text area mirip dengan text field ya, get text juga. Asal provinsi. Dia adalah combo box, cara mengaksesnya dengan get selected item ya. Get selected item untuk mengakses itemnya, stringnya. Get selected index untuk mengakses indeksnya 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi kita akan print get selected item objek, println otomatis mengubahnya ke string. Kemudian hobi. Nah, ini hobi itu mirip dengan apa tadi? Radio button. If tadi ada membaca ya. Membaca checkbox is selected. Ya. Nah, maka kita cetak misalnya membaca. Itu lagi menyanyi selected.
menyanyi. Kemudian satu lagi if berenang ya, berenang is selected. Oke. Nah, sekali lagi saya ajarkan di sini lebih basic yang mudah dipahami oleh logika kita. Tapi pendekatan yang terbaru ada yang menggunakan data binding, ada yang menggunakan grouping ya, dan seterusnya. Kalian silakan explore lebih lanjut. Nah, minimal ini bisa bekerja. Nah, setelah semuanya sudah kita buat akses datanya, seharusnya kita bisa mencetak apa yang diinputkan user ke konsol. Oke, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, namanya Andi, yang 17, Selamat Jalan Otista, kemudian misalnya Jawa Timur, membaca dan berenang. Oke, kita lihat hasilnya akan keluar di konsol ya. Konsolnya kita lebarin dulu. Ini setelah kita klik tombol simpan, maka isian-isian ini akan keluar di konsol ini. Oke, Andi ya, Jawa Timur, membaca dan berenang. Nah, seperti itu kira-kira basic mengakses datanya, menambahkan event ya, ke sebuah komponen. Stepnya sama ya, termasuk kontrol yang lain kalau kalian ingin menambahkan. Tentunya ini caranya berbeda-beda. Ya, kalian bisa baca di beberapa artikel atau di dokumentasi resmi. Oke, selanjutnya tugas ya. Dari tugasnya sekalian saya jelaskan di sini supaya mudah. Nah, ini isiannya kita sudah bisa akses ya. Dan sebelum UTS kalian sudah membuat contoh singleton ya, untuk menyimpan data di sebuah array ya, dengan objek database ya. Oke. Jadi coba implementasikan atau koneksikan singleton yang sebelumnya singleton ini singleton sebelum UTS kita masih membuat objeknya dengan hardcode. Misalnya di sini mahasiswa HS sama dengan new mahasiswa. Ini sebelum UTS ya. Kita buat seperti ini, kemudian ada set name, set nama ya. Kita buat hardcode ataupun kita juga sudah mencoba inputnya dari konsol. Nah, sekarang pendekatan itu kita ganti inputnya jadi mas.set name itu sekarang inputnya berasal dari sini, dari name text field get text di tombol simpan. Jadi ketika kita kemudian biar sekalian di sini kemarin kita ada objek database get instance, kemudian insert mahasiswa. Nah, sekalian seperti ini kira-kira kode yang perlu kalian tambahkan. Tentunya kelas mahasiswa harus kalian tambahkan di sini. Bisa di copy dari project sebelum UTS. Dan kelas single instance database-nya ya, kalian juga copy ya. Kemudian yang berubah adalah sumber inputnya berasal dari sini ya. Oke, itu tugas yang untuk dikerjakan, bukan tugas presensi ya, tapi tugas untuk dikumpulkan sampai kita sampai ke pertemuan selanjutnya ya. Dan untuk presensinya seperti biasa tinggal ikuti langkah-langkah dari kampus. Saya kalau tidak salah merangkum materi yang dipelajari. Oke, rangkumnya nggak usah panjang-panjang ya, paling 250 kata saja ya. Ya, itu karena untuk keperluan presensi ya, dan ditunggu hasilnya jangan sampai melebihi 1 hari.
Oke, demikian pertemuan 8. Pekan depan kita masih melanjutkan materi graphical user interface ya, dengan pokok bahasan layout ya, dan yang belum kita bahas ya, beberapa tentang layout, kemudian layering dan seterusnya, termasuk panel. Oke, sekian untuk pertemuan pekan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.